Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini, insya Allah akan melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at ayat 10 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yaquluna, orang-orang kafir berkata, A'inna lamarduduna fil hafirah, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna idhaman nakhirah. Aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu, mereka berkata, tilka, kalau demikian, idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Quraniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ke-10, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Yaitu orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang sependapat dengan mereka yang mengingkari adanya hari dibangkitkan dan tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali sesudah mereka dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Demikianlah menurut Mujahid. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali ketika tubuh mereka telah hancur dan tulang belulang mereka sudah berantakan. Karena itulah mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah di ayat ke-11-nya, Aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah sudah lapuk. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah tulang yang lapuk
dan rapuh, serta angin dapat masuk ke dalam rongga-rongganya. Qalu tilka idzan karatun khasira. Qalu, mereka berkata, tilka, kalau demikian, idzan karatun khasira, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Muhammad ibnu Ka'ab, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Abu Malik, As-Sa'di, dan Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan al-hafirah ialah kehidupan sesudah mati. Hafirah. Ibnu Zaid mengatakan bahwa al-hafirah ialah neraka. Dan betapa banyaknya nama neraka itu. Neraka disebut pula dengan nama Jahim, Sakor, Jahannam, Hawiyah, Hafirah, Laza, dan Hutoma. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-13 dan 14. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Yakni sesungguhnya kebangkitan itu hanyalah merupakan suatu perintah dari Allah yang tidak perlu ada pengulangan atau pengukuhan. Maka begitu Allah memerintahkannya, dengan serta-merta semua manusia hidup kembali dan berdiri serta melihat. Allah tinggal memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka ditiuplah olehnya tiupan berbangkit untuk menghidupkan semua makhluk. Lalu dengan tiba-tiba seketika itu juga semua orang yang terdahulu dan yang terkemudian hidup kembali berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya melihat. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain, melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 52, Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Yauma yad'ukum, yaitu pada hari Dia Allah memanggil kalian. Fatastajibuna, lalu kamu mematuhinya. Bihamdihi, sambil memujinya, memuji Allah. Watadunnuna, dan kamu mengira illa bistum illa qalila, bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Perasaannya itu hanya sebentar saja tinggal di dalam kubur. Surat Al-Isra ayat 52. Kemudian di dalam surat Al-Qamar ayat 50. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa ma amruna, dan perintah kami illa wahidatun, hanyalah satu perkataan, kalamhim bil basar, seperti kejapan mata, sekejap mata. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar
illa kalam hil basori au huwa aqrab. Di dalam surat An-Nahl ayat 77. Wa ma amrus saati, tidak adalah kejadian kiamat itu illa kalam hil basor, melainkan seperti sekejap mata, au huwa aqrab, atau lebih cepat lagi. Di dalam surat An-Nahl ayat 77. Ibu-ibu jamaah bi'ah Qur'aniyah, jamaah Majlis Bi'ah Qur'aniyah PD Persisti se-Jawa Barat. Kemudian di ayat ke-14, fa'idhahum bisahiro. Fa'idhahum, maka ketika itu mereka hidup bisahiro, hidup kembali di bumi yang baru. Ibnu Abbas mengatakan bahwa as-sahiro artinya bumi seluruhnya. Hal yang sama dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair, Qatadah, dan Abu Soleh, Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dhahak, dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa as-sahiro artinya permukaan bumi. Permukaan bumi. Mujahid mengatakan bahwa pada mulanya mereka berada di perut bumi, lalu dikeluarkan di permukaannya. Mujahid mengatakan pula bahwa as-sahiro artinya tempat yang datar lagi rata, kata Mujahid. Kemudian Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, firman Allah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. An-Nazi'at ayat 14, fa'idhahum bisahiro. Yang dimaksud dengan bumi di sini adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yauma, yaitu pada hari, tubaddalul ardu, ketika bumi digantikan, ghairul ardi, dengan bumi yang lain, was-samawatu, dan demikian pula langit, wabarazu, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul, lillahi, menghadap kehadirat Allah, al-wahidi, yang maha esa, al-qahhar, yang maha perkasa. Surat Ibrahim ayat 48. Kemudian dikuatkan lagi di surat Toha ayat 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah, yang sifuha Rabbi nasfa. Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an sofsofa. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu sofsofa, datar sama sekali. Qa'an sofsofa. La taro fiha iwajaw wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Semuanya rata. Di dalam surat Toha ayat 105 sampai 107. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 47.
menguatkan juga. Wa yauma nusayyirul jibala wa tarol ardu barizah. Al-ayah. Wa yauma, dan ingatlah akan hari nusayyirul jibala, yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Watarol ardo, dan kamu akan melihat bumi. Barizah, bumi itu datar. Al-Kahfi ayat 47. Bumi yang tadinya menjadi tempat gunung-gunung ditampakkan menjadi tanah yang datar. Bumi tersebut bukanlah seperti bumi kita sekarang. Bumi yang nanti itu bukan seperti bumi kita sekarang, melainkan bumi lain yang belum pernah dikerjakan suatu dosa pun di atas permukaannya. Bumi yang baru itu, bumi yang belum pernah dikerjakan suatu dosa pun di permukaannya, dan belum pernah dialirkan setetes darah pun padanya, pada bumi itu. Yaitu penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 di halaman 313-314. Ibu-ibu jamaah bi'ah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis dari Miqdad bin Al-Aswad. Anil Miqdadi binil Aswadi qala. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, tudna asyamsu yaumal qiyamati min al khalqi hatta takuna minhum kami dari milin. Kata Rasulullah, pada hari kiamat matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Qala Sulaim bin Amirin, berkata Sulaim bin Amir, fawallahi, demi Allah, ma adri ma yakni bil mili am safatal ardi am al mila alladhi tuk tahalu bihil ainu. Demi Allah, aku tidak tahu apakah beliau bermaksud jarak bumi ataukah mil, jarak bumi itu, jarak bumi ataukah mil yang dipakai bercelak mata. Qala, lalu mereka berkata, fayakunun nasu ala qadri a'malihim. Rasulullah bersabda, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil aroki. Lalu mereka berada dalam keringat sesuai amal perbuatan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga lutut. Lalu mereka ada yang berkeringat dalam keringat sesuai amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ka'baihi, hingga tumitnya. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi. Ada yang berkeringat dirinya itu hingga lututnya, rukbataihi, hingga lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi. Ada yang berkeringat hingga pinggangnya, Masya Allah, sepinggangnya keringatnya itu. Ila haqwaihi. Wa minhum man yuljimuhul araku iljaman.
Dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Tenggelam dengan keringatnya itu. Qala Al-Miqdad berkata, wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan ke mulut beliau. Ada yang keringatnya itu sampai mulutnya. Tenggelam dalam keringatnya sendiri. Berkeringatnya itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Sesuai dengan ala qadri a'malihim. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Ibu-ibu jamaah bi'ah Qur'aniyah, PD Persistri, jamaah majlis bi'ah Qur'aniyah, PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari ayat-ayat di atas. Janganlah kita suka menolak dan tidak mau menerima perkara-perkara yang kita rasa tidak akan terjadi atau yang belum pernah kita lihat terjadinya. Jangan menolaknya. Kita harus mengimaninya. Sesuatu yang gaib kita imani karena Rasul yang menyampaikannya. Apabila Allah berkehendak, apabila Allah kehendaki, tiap-tiap sesuatu akan terjadi. Segala sesuatu akan terjadi bila Allah menghendakinya. Sebagaimana sekalian alam ini jadinya dengan satu perkataan, yaitu dengan perkataan kun, kata Allah itu, fayakun, maka akan jadi. Dengan Allah mengatakan kun, maka fayakun, akan terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah akan rusak alam ini dengan satu tiupan sangkakala yang diperintah oleh Allah kepada malaikat Israfil. Dan sesudah itu dengan satu tiupan lagi akan hidup sekalian makhluk yang sudah jadi tanah dan abu itu. Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Dengan tiupan yang pertama tadi akan hancur. Kemudian tiupan yang kedua Allah akan membangkitkan. Akan hidup semua makhluk Allah yang sudah mati akan hidup. Itu Maha Kuasanya Allah. Di dalam tafsir Al-Hidayah, Tafsir A. Hasan, halaman 148. Ibu-ibu jamaah majlis bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi ashabul Quran yang terus bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu dibaca, ditilawah, Al-Quran itu dipelajari, Al-Quran diajarkan, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran diamalkan. 5 hal kita semua dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi ashabul Quran. Dan semoga kita menjadi hamba yang begitu disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan dari segala hilap dan salah. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.